Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, jumpa lagi bersama Odoy Channel. Jangan lupa sebelum kita simak video yang akan kita saksikan ini, untuk like, untuk share dan juga subscribe-nya agar nanti kita bisa menyaksikan kembali video-video terbaru Kang Odoy. Sahabat Odoy, pagi hari ini Kang Odoy berada di Desa Tersana, tepatnya desa yang berada di lintasan Jalan Maijen Sutoyo atau Jalan Lintas Layangan Ciledug. Desa Tersana ini sebuah kisah yang erat kaitannya dengan desa yang sebelumnya namanya bernama Balagedog. Kisah terdahulu yang tercatat di abad ke-16 tersebutlah sebuah nama besar bernama Kiai Bagal Budigal, atau yang bernama asli Kiai Ajmain, adalah seorang santri dari Ki Cakrabuana dari Cirebon yang ditugaskan untuk berdakwah di daerah Cirebon Timur, tepatnya yang sekarang dinamakan Tersana, yaitu dahulu daerah tersebut adalah daerah Pulau Putih, di mana Kiai Bagal Budigal ini dengan beberapa anaknya, yaitu ada mempunyai 4 anak, maksudnya Kiai Bagal Budigal ini. Anak yang pertama yaitu bernama Cakarsia, seorang perempuan. Anak yang kedua Juarsa, terus anak yang ketiga Juantara, yang terakhir yang bungsu adalah Caka Utama. Sahabat Odoy, berawal dari kisah penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Putih ini, Kiai Bagal Budigal pernah menanyakan kepada anak-anaknya sebagaimana layaknya kita bertanya kepada anak-anak kita, kelak nanti kalau sudah besar mau jadi apa nak? Itu sudah biasa terlontar dari orang tua kepada anak-anaknya. Dari anak-anaknya yang besar, dari pertama, yang kedua, yang ketiga, dari Cakarsia, Juarsa, Juantara, mereka bercita-cita, ada yang ingin jadi nelayan, ada yang ingin jadi petani, bahkan ada yang ingin jadi pembuat perkakas tani atau di kita dinamakan pandai. Ada yang juga ingin jadi kiai. Tapi ketika bertanya Kiai Bagal Budigal kepada anaknya yang bungsu bernama Caka Utama, alangkah tersentaknya begitu menjawab, ingin jadi apa kamu nak nanti kalau sudah besar? Caka Utama dengan tegas mengatakan, saya ingin jadi penguasa, ingin jadi raja. Mendengar jawaban seperti itu, Kiai Bagal Budigal merasa tersentak, kaget, karena melihat kondisi ekonominya Kiai Bagal Budigal ini termasuk orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Keinginannya anaknya untuk menjadi seorang penguasa atau jadi raja di Salamera yang sekarang bernama Gebang. Akhirnya begitu mendengar jawaban sang anak tersebut, Kiai Bagal Budigal murka sampai mengusirnya anak. Yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah bagaimana kita kepada anak-anak memberikan contoh. Dan ini contoh dari Kiai Bagal Budigal ini merupakan satu hikmah yang perlu kita petik, bahwa sebagai orang tua sudah selayaknya memberikan dorongan kepada anaknya, hendak nanti setelah dewasa mau jadi apa. Karena yang namanya kehidupan ke depan itu belum tentu. Seorang petani pun atau seorang yang miskin yang papa bisa jadi anaknya akan menjadi penguasa atau menjadi pejabat tinggi seperti yang dialami oleh anaknya Kiai Bagal Budigal bernama Raden Caka Utama. Walaupun orang tuanya miskin papa itu, tapi ternyata anaknya Caka Utama bisa menjadi sang penguasa di daerah Salamera yang sekarang terkenal Gebang, tepatnya Gebang Kulon. Ini kalau kita lihat ke sana Gebang Kulon, saya dengar berita
gerbangnya sekitar yang sekarang pabrik es, bekas pabrik es itu ke selatan, katanya di situ ada bekas pemerintahan Selam Merah. Sahabat Adoy, sebagai bukti kehidupan, ini batu batanya yang masih tersimpan, masih. Jadi penduduk di sana ketika bertani menggali tanah banyak sekali yang menemukan bekas-bekas sisa bangunan-bangunan atau sisa-sisa perabot rumah tangga, dan ini adalah garapan untuk tanaman bawang. Di antaranya tadi pagi Kang Adoy diberikan satu contoh penemuan, di antaranya batu bata yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun memang. Nah, sahabat Adoy, menyimak kisah-kisah terdahulu, sekarang kita mungkin paham, oh dulu Malaka itu namanya Pejodangan ya. Pejodangan itu dahulu pernah menjadikan tempat persembunyian Raden Jaka Utama ketika lari dari pedukuhan Balagedog. Beliau lari ke daerah Pejodangan yang sekarang dikenal dengan desa Malaka. Dari Pejodangan situ kakaknya yang bernama Juarsa dan Juantara ditugaskan mencari oleh ayahnya Kiai Bagal Budigal, dan ditemukanlah Raden Jaka Utama berada di desa Malaka sekarang yang dulu namanya desa Pejodangan. Setelah dibujuk untuk kembali lagi ke pedukuhan, ke pesantren di Balagedog atau di Pulau Putih, Raden Jaka Utama tetap menolak, tidak mau kembali ke pedukuhan. Bahkan beliau melarikan diri ketika sudah diketemukan oleh kakaknya Juarsa dan Juantara. Melarikan dirinya Raden Jaka Utama sampailah di Selam Merah yang sekarang dinamakan Gebang, dan ternyata beliau di sana memang jadi seorang penguasa yang dermawan. Sampai suatu ketika Kiai Bagal Budigal bersama anaknya karena kekurangan pangan di situ mencari makan dengan meminta-minta, dan datanglah ke Selam Merah. Betapa kagetnya setelah datang ke Selam Merah, ternyata penguasa di situ, raja di situ, Raja Selam Merah ternyata adalah anaknya Raden Jaka Utama. Disitulah akhirnya bertemu satu keluarga Kiai Bagal Budigal dan menataplah di sana. Oke, gitu saja sahabat. Mudah-mudahan ini akan jadi inspirasi bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa anak yang kita amanahi dari Allah itu, walaupun sekarang kita sebagai orang miskin, belum tentu anaknya menjadi miskin, dan seorang petani pun belum tentu anaknya jadi petani. Banyak kisah seorang anak yang tidak punya apa-apa, anaknya sukses menjadi pengusaha, menjadi penguasa. Itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.